kebiasaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan kualitas kehidupan kita. Baik itu kebiasaan positif atau negatif, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa kebiasaan umum yang dapat merugikan dan memberikan saran alternatif yang lebih sehat untuk menggantinya, serta memberikan penjelasan yang lebih mendetail. Kritik diri yang terus-menerus dan pembicaraan diri yang negatif dapat memberikan dampak serius pada harga diri dan pertumbuhan pribadi. Psikolog Dr. Melanie Greenberg merekomendasikan untuk mengganti kebiasaan ini dengan praktik rasa sayang pada diri sendiri dan afirmasi positif. Ini melibatkan kesadaran terhadap cara kita berbicara pada diri sendiri dan mengubahnya menjadi bahasa yang mendukung dan memotivasi. Selain itu, menciptakan lingkungan yang suportif dan penuh semangat juga dapat membantu membangun kepercayaan diri. Bergaul dengan individu yang menghargai nilai kita dan mendukung pertumbuhan pribadi dapat menciptakan landasan positif untuk mengatasi kebiasaan negatif ini. Aktivitas yang meningkatkan kepercayaan diri, seperti mempraktikkan rasa syukur atau mengejar tujuan pribadi, juga dapat membantu mengubah pola pikir dan membentuk kebiasaan yang lebih positif. Pola pikir tetap, yaitu keyakinan bahwa kualitas kemampuan kita adalah sifat tetap yang tidak dapat diubah, dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan dan kesuksesan pribadi. Psikolog Stanford, Dr. Carol Dweck, menyarankan untuk mengembangkan pola pikir berkembang yang percaya bahwa keterampilan dan kualitas dapat dikembangkan melalui upaya belajar dan ketekunan. Proses ini melibatkan kesadaran terhadap pemikiran negatif yang mendasari pola pikir tetap dan upaya aktif untuk menggantinya dengan keyakinan bahwa kita dapat tumbuh dan berkembang seiring waktu. Mengidentifikasi area di mana kita merasa tetap dan bekerja pada pengembangan keterampilan melalui pembelajaran dan ketekunan dapat membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang signifikan. Perfeksionisme atau kecenderungan untuk menetapkan standar yang terlalu tinggi dan takut membuat kesalahan dapat menjadi beban yang berat. Psikolog klinis, Dr. Carla Schumann, mengingatkan bahwa perfeksionisme dapat menyebabkan stres, kritik diri yang berlebihan, dan penundaan. Melihat kesalahan sebagai kegagalan dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Gantilah fokus dari kesempurnaan menuju kemajuan dan penerimaan diri. Dr. Schumann menekankan bahwa melihat kesalahan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Memahami bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan dapat memberikan kebebasan untuk belajar dan berkembang, tanpa takut akan hukuman atau penilaian negatif. Mentalitas korban melibatkan melihat diri sendiri sebagai tidak berdaya dan menyalahkan faktor eksternal di luar kendali pribadi atas pengalaman dan hasil negatif. Psikolog positif Martin Seligman mencatat bahwa pola pikir ini dapat menghambat tanggung jawab dan pertumbuhan pribadi. Untuk menggantikan mentalitas korban, Dr. Seligman merekomendasikan fokus pada solusi dan pengambilan langkah proaktif untuk menciptakan perubahan positif. Ini melibatkan pengembangan sikap pemberdayaan dan pemilikan atas kehidupan kita. Dengan fokus pada tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan, seseorang dapat merubah pola pikir korban menjadi pola pikir yang proaktif dan berdaya. Pemikiran hitam dan putih atau dikotomis melibatkan melihat situasi dalam istilah yang ekstrim tanpa mempertimbangkan nuansa atau jalan tengah. Pola pikir ini dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis, tekanan emosional, dan kecenderungan untuk memandang segala sesuatu secara ekstrim. Gantilah pola pikir ini dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan seimbang. Memahami bahwa tidak semua situasi dapat dikategorikan sebagai semua atau tidak sama sekali, membuka ruang untuk pertimbangan nuansa dan alternatif. Rangkulah Shades of Grey
dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang moderat dan kompromi. Rasa iri dapat merusak harga diri dan menghambat pertumbuhan pribadi. Pembandingan terus-menerus dengan orang lain dan perasaan iri terhadap pencapaian atau harta benda mereka dapat menciptakan perasaan tidak mampu dan kebahagiaan. Untuk menggantikan pola pikir ini, fokuslah pada rasa syukur dan harga diri. Mengenali kekuatan dan kemajuan diri sendiri sambil merayakan keberhasilan orang lain dapat menciptakan sikap berkelimpahan dan mengurangi perasaan kekurangan. Rasa takut akan kegagalan dapat menghambat kemampuan kita untuk mengambil risiko, mengejar peluang, dan mencapai potensi maksimal. Dr. Greenberg menekankan bahwa menggantikan pola pikir ini dengan kesediaan untuk menerima kegagalan sebagai pengalaman pembelajaran dapat membuka pintu bagi pertumbuhan dan sukses. Melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan memungkinkan seseorang untuk memandang setiap kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan dapat memotivasi untuk terus mencoba dan tidak menyerah. Dalam mengganti kebiasaan-kebiasaan berbahaya ini, penting untuk diingat bahwa perubahan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Kesabaran dan konsistensi dalam mempraktikkan kesadaran diri dan menggantikan pola pikir berbahaya dengan yang lebih positif adalah kunci keberhasilan. Berkomitmen untuk mengakui dan mengubah kebiasaan merugikan ini dapat membawa dampak positif yang signifikan pada kualitas hidup kita.